kalau di usaha sapi 1 tambah 1 bisa jadi 0, bisa jadi 10. Kalau matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Perkenalkan, nama saya Hendra dari peternakan MKM Farm. Saya mulai beternak sapi ini tahun 2012. Saya bukan asal mula berdirinya kandang ini. Pertama kali yang mendirikan adalah bapak saya di tahun 2011. Karena ada faktor kesehatan, dilimpahkan ke saya dan kakak saya. Untuk di kandang saya ini memelihara jenis sapi simental dan limosin. Untuk kesemuanya ada kurang lebih 18 ekor saat ini, karena kemarin sempat mencapai 21 ekor sudah panen. Kenapa saya memilih simental? Karena kalau saya pribadi mempunyai pemikiran simental itu tulang-tulangnya lebih besar daripada limosin. Limosin ada yang besar tapi jarang. Kalau simental lebih ke tulangnya lebih besar, tulang untuk menyangga badannya. Karena sapi itu kalau menurut saya pribadi yang diutamakan adalah kaki-kaki cukup besar untuk menopang bobot yang ideal untuk digemukkan. Untuk tantangan terberat di dunia peternakan sapi kalau menurut saya pribadi adalah pemilihan bibitan, pemilihan pakan. Yang utama itu pemilihan pakan. Untuk manajemen kandangnya kita harus mengetahui apa pakan yang ideal untuk sapi-sapi jenis simental limosin. Untuk pemilihan bibitan lebih cenderung ke bagaimana kita mensortir sesuai spek untuk kita gemukkan. Karena setiap peternak mempunyai ciri masing-masing, mempunyai pilihan masing-masing untuk pemilihan bakalan. Tidak semua sama. Kalau saya pribadi yang utama adalah iga dan kaki-kaki. Kalau ras bisa limosin, bisa simental. Kiat sukses untuk memulai peternakan sapi menurut saya banyak sekali faktornya, sahabat ternak ya. Mulai pertama tadi yang saya jelaskan, pemilihan bibit, pemilihan pakan, dan disiplin tentang pakan, disiplin menyombor atau mengasih pakannya, bagaimana jam berapa, terus tingkat kebersihan kandang juga mempengaruhi, tingkat kebersihan sapi juga mempengaruhi. Kalau di sini saya kebersihan sapinya tergantung cuaca. Kalau cuaca lagi hujan, saya cenderung lantai saja saya bersihkan. Untuk pakan usahakan disiplin waktu, sahabat ternak ya. Mulai penyombor atau pakan pagi itu minimal jam 8, jam 9 sudah mulai dicombor. Terus lanjut lagi ke sore itu bisa jam 3, bisa jam 4. Jadi ada waktu-waktu itu. Untuk siang hari usahakan kalau rumput melimpah atau jerami melimpah bisa dikasihkan siang hari. Jadi dikasih jeda antara sarapan pagi dan siang dan sore. Jadi ada jedanya untuk memproses pakan tersebut. Jangan palongan kosong nanti diisi pakan lagi, palongan kosong diisi pakan lagi. Mungkin lebih bermanfaat kalau dijeda waktu untuk istirahat sapinya untuk memproses pakan tersebut. Untuk selanjutnya pemilihan bakalan atau bibit. Jadi di sini menurut saya pribadi kan setiap orang mempunyai keuangannya masing-masing. Ada yang pelihara pedet, ada yang pilih pelihara sapi jemoko, ada yang pilih sapi untuk disiapkan untuk jadi 1 ton up. Untuk segmen-segmen tersebut bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Untuk pedet usahakan pilih pedet yang jangan terlalu muda, jangan terlalu kecil, sahabat ternak ya. Lebih tepatnya agak besar sedikit, harga-harga 15 atau 16 juta itu mungkin lebih aman. Kalau pedet usahakan pakannya yang lebih ke protein, karena untuk pertumbuhan tulang. Kalau untuk sapi bakalan atau jemoko itu sudah siap untuk dikasih pakan atau konsentrat yang lebih. Utamanya kalau pakan-pakan
yang berkarbohidrat sahabat ternak ya. Untuk pakan tersebut bisa menggunakan konsentrat, bisa menggunakan ampas. Ampas tersebut bisa terdiri dari ampas tahu, ampas ketela, atau ampas jagung dan lain-lain. Tergantung, lebih baik kita memetakan kondisi wilayah kita. Di wilayah kita itu ada apa saja bisa dipetakan. Semua bahan limbah dari pertanian, limbah dari pabrik itu bisa dimanfaatkan. Limbah pabrik tadi limbah makanan sahabat ternak ya, makanan untuk manusia. Kalau untuk bakalan sapi 1 ton up lebih baik sudah memperkirakan untuk bagian tulangnya, karena yang utama adalah bagian kaki untuk menopang berat sapi tersebut. Kalau sapi 1 ton up, usahakan yang kaki-kakinya lebih cukup besar, terus bagian iganya cukup lebar untuk menampung pakan, dan usahakan tinggi. Kalau tidak ada yang tinggi, paling tidak pilih yang panjang bodennya, karena sapi ini ciptaan yang maha kuasa, tidak bisa pesen atau request. Jadi seadanya, senemunya di pasar bagaimana. Jangan saklek, harus tinggi, harus panjang, harus kaki besar. Paling tidak sudah memenuhi syarat kaki besar dan iga. Kalau masalah tinggi dan panjang bisa diatur. Kalau sapi 1 ton up, usahakan bibitnya sudah cukup memenuhi syarat ya. Untuk 1 ton up lebih cenderung ke fokusnya ke pakan sahabat ternak ya. Pakan untuk 1 ton ataupun yang 500 ke 600 700 itu karbohidrat yang dibanyakan. Biasanya untuk di label konsentrat atau label pakan-pakan home industry itu ada nutrisinya, PK-nya berapa, proteinnya, SK-nya berapa, LK-nya berapa, TDN-nya berapa. Tidak semua jenis pakan disebutkan, paling tidak ada indikatornya sahabat ternak ya, di tabel bisa dilihat. Kalau sapi-sapi model kayak gini yang dibutuhkan ada TDN-nya. TDN-nya itu 70% sampai 73-74%. Itu kalau energinya, karbohidratnya itu kurang lebih penggemukan sesuai SNI 2300 sahabat ternak untuk penggemukan. Jadi yang diutamakan kalau pemilihan pakan, jangan melihat proteinnya, lihat kandungan yang lainnya, TDN-nya berapa, energinya berapa. Misal ada di tabelnya, di karungnya. Untuk yang mau memulai di usaha peternakan sapi, pesan saya adalah usaha sapi ini kita usaha dengan makhluk hidup. Jadi bukan usaha matematika. Kalau di usaha sapi 1 tambah 1 bisa jadi 0, bisa jadi 10. Kalau matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Usaha dengan makhluk hidup itu cukup unik karena tidak sesuai apa yang kita harapkan bisa terjadi. Bisa lebih baik, bisa lebih buruk. Jadi tetap disiplin dengan melakukan apa yang sudah sesuai SOP dan sesuai dengan keinginan kita. Jadi jangan terlalu gimana ya, kita bisa belajar ke siapapun, tapi kita harus nyaman dengan diri kita sendiri. Kalau tidak nyaman, juga akan tidak bisa menjadi lebih baik. Pesan saya adalah jadilah berbeda dengan segala keunikanmu, jangan takut berbeda. Salam sukses untuk Anda semua.